ini sudah tinggal beberapa hari dengan korban, pelaku sudah melakukan hubungan bersama dengan korban. Selain itu menjual korban ke beberapa orang. Jelas kami sangat mengutuk kejadian ini ya, karena sangat biadab dan tidak berperi kemanusiaan. Anak 14 tahun, jadi tindak pidananya dari kekerasan seksual. Harusnya Anda ikut aturannya Indonesia gitu. Tolong dijaga supaya aplikasi ini tidak disalahgunakan orang untuk melakukan prostitusi online. Prostitusi online kian merajalela. Mirisnya anak di bawah umur kerap jadi korbannya. Seperti yang terjadi beberapa waktu lalu di Jakarta dan Bandung. Anak perempuan di bawah umur dipaksa terlibat dalam prostitusi yang ditawarkan secara online. Lalu mengapa mudah sekali anak-anak di bawah umur menjadi korban prostitusi online? Simak penelusurannya hanya di Target. Di era kemajuan teknologi informasi, prostitusi online makin marak terjadi. Bahkan, saat ini pelaku di balik praktik prostitusi online kerap melibatkan anak-anak perempuan di bawah umur. Akhir Desember lalu, tim Reskrim Polres Jakarta Selatan mengungkap prostitusi online anak di bawah umur. EN, bocah perempuan yang masih duduk di bangku sekolah dasar, telah menjadi korban perdagangan dan prostitusi online. EN dijual oleh RB, pacarnya sendiri. Awalnya dari keluarga itu melaporkan adanya kehilangan korban tersebut di Polsek Makassar. Kemudian pada saat dalam proses penyelidikan ternyata ada informasi bahwa korban itu ada di apartemen Kalibata. Dan disitulah kita menemukan bahwa si korban atas nama ER bersama dengan pelaku RB. Pelaku menyekap EN di apartemen Kalibata City dan menjajakannya ke lelaki hidung belang melalui aplikasi pesan singkat WeChat. Selain EN, polisi juga menemukan 3 perempuan lain yang juga dipekerjakan RB sebagai pekerja seks komersial. Dalam pemeriksaan tersebut, ya ternyata pelaku ini sudah tinggal beberapa hari dengan korban, yang mana korban sudah pelaku sudah melakukan hubungan bersama dengan korban. Kemudian pelaku juga selain itu menjual korban ke beberapa orang. Kasus ini bermula saat RB yang berusia 19 tahun menjalin asmara dengan EN yang baru berusia 13 tahun. Dengan memanfaatkan kepolosan korban, RB mengimingi EN bakal mendapat banyak uang jika mau bekerja bersama pelaku. Hingga akhirnya RB membawa korban ke kamar apartemen yang telah disewanya. Ya, jadi awalnya dia mengajak korban untuk pacaran. Ya, setelah dia pacaran, dia merayu, kemudian dia selanjutnya di samping itu dia menjual korban juga. Latar belakang pelaku dan hubungan asmara EN bersama RB sebenarnya adalah hubungan semu. Ika Putri Dewi, seorang psikolog anak menilai EN telah menjadi korban praktik grooming. Dengan pendekatan tertentu, pelaku RB yang lebih dewasa membuat korban percaya dan menurut pada semua keinginannya. Bahkan saat pelaku menjerumuskan korban dalam prostitusi. Grooming itu sendiri sih sebenarnya memang awalnya membangun rasa aman dulu tentunya ya, membangun rasa aman gitu ya. Jadi dengan sikap yang manis, dengan sikap yang baik gitu ya, terus termasuk juga memenuhi keinginan-keinginan korban gitu ya. Selanjutnya adalah memperkenalkan perilaku seksual. Contohnya tuh bisa hal-hal apapun gitu ya yang terkait dengan aktivitas seksual gitu ya, aktivitas seksualitas. Masuk kepada yaitu perilaku kekerasan seksual itu sendiri pada korban. Terus nanti balik lagi memenuhi kebutuhan korban, membangun rasa aman lagi. Grooming bisa dilakukan oleh siapa saja,
Tujuannya satu, melakukan kekerasan seksual pada anak atau remaja. Dari awal memang punya target atau tujuan untuk seksualitas, mendapatkan seksualitas pada anak atau remaja. Tak hanya EN yang jadi korban para pelaku kejahatan seksual. Kasus serupa juga telah menimpa seorang remaja perempuan di Bandung, Jawa Barat. Ia menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan seseorang yang baru dikenalnya di Facebook. Diduga pelakunya mencapai 20 orang. Pertama kami sangat mengutuk kejadian ini ya, karena sangat biadab dan tidak berperi kemanusiaan, anak 14 tahun. Kasus kekerasan seksual sekaligus prostitusi anak di Bandung telah memasuki babak baru. Senin 10 Januari, Polrestabes Bandung melimpahkan berkas perkara 7 tersangka yang telah ditahan ke Kejari Bandung. Sementara polisi juga masih memburu 13 tersangka lainnya. Kemudian untuk tersangka berkas perkara sudah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum dan sekarang diproses di Kejaksaan Negeri Kota Bandung. Dan untuk tersangka-tersangka yang lain saat ini masih dalam penjara. Sebelumnya kasus kekerasan seksual yang menimpa remaja 14 tahun ini dibagikan pemilik akun Instagram @alfianaakmal. TP yang masih duduk di bangku kelas 1 SMP dikabarkan hilang diculik pada 15 hingga 20 Desember lalu. Selama itu, korban dijual pada lelaki hidung belang melalui aplikasi micet. Seperti yang pernah dirilis sebelumnya, bahwa 3 tersangka awal itu yaitu I, kemudian S dan S itu dan C, CSC itu melakukan komunikasi dengan para tersangka lainnya menggunakan media micet ya. Akun yang dibuat oleh saudara I itu akun micet kan memasang fotonya korban, kemudian disapa oleh para tersangka yang menggunakan ya jasa itu. Tak hanya itu, selama disekap, korban juga mengalami penganiayaan dan pemerkosaan oleh seseorang yang baru dikenalnya melalui aplikasi pertemanan Facebook. Jelas kami sangat mengutuk kejadian ini ya, karena sangat biadab dan tidak berperi kemanusiaan, anak 14 tahun. Jadi tindak pidananya ada dari kekerasan seksual, lalu ada tindak pidana penjualan atau eksploitasi, lalu TPPO ya, dagangan orang juga masuk. Jadi itu mungkin kami akan kawal hukumnya, proses hukumnya, dan kami ingin ya pelaku semua dihukum seberat-beratnya. Belakangan, beberapa kasus kekerasan seksual pada anak kerap berawal dari sebuah pertemanan singkat. Anak-anak sering tak menyadari modus grooming yang dilakukan pelaku kejahatan. Itu juga tidak terlalu mudah untuk dikenali modusnya dan seterusnya. Nah, anak-anak ini sering sekali dijebak, ini sering kali berkenalan dulu dengan para pelaku ini. Kemudian setelah dekat begitu, ada iming-iming yang dia inginkan, yang dia tidak dapat di rumah. Misalnya adalah ingin punya HP. Kalau kamu mau begini, maka kamu bisa dapat uang dan kamu bisa beli HP. Kepolosan dan lemahnya daya nalar anak dan remaja dijadikan celah oleh pelaku kejahatan untuk melakukan kekerasan seksual. Hingga mereka dijerumuskan dalam prostitusi. Anak itu gampang percaya, mereka akan cenderung mendapatkan victim blaming gitu. Jadi saya sendiri gampang percaya gitu. Harusnya kan anak bisa mengontrol diri. Anak tidak bisa kita perlakukan seperti itu gitu, karena ya memang kemampuan mereka adalah hanya di situ gitu. Dan ketika anak menjadi korban kejahatan, itu yang perlu dipertanyakan adalah orang dewasanya kemana gitu. Tak heran jika berdasar laporan kasus yang diterima KPAI bahwa data anak yang terlibat dalam prostitusi meningkat setiap tahunnya. Tetapi tentu kasus-kasus seperti ini meskipun terus menaik ya, bahkan di tahun 2020 itu kalau data anak yang dipekerjakan untuk prostitusi meskipun bukan online itu kan naik
di hampir 20 kota itu naiknya hampir 75%. Selama pandemi kan ini ada agak kekosongan soal edukasi, pendidikan, kelekatan ya, sehingga kemudian potensi terjadi juga masih ada dan ini terjadi pada anak-anak ini. Kalau di anak sih sebenarnya yang 2 tahun terakhir itu yang paling tren memang micet ya. Para pelaku di balik prostitusi online kerap menggunakan aplikasi media sosial atau pesan singkat untuk mencari pelanggan. Beberapa waktu lalu, tim target mencoba menelusuri keberadaan praktik prostitusi online melalui aplikasi micet. Beberapa saat berselancar, kami menemukan sebuah akun seorang perempuan. Kami sedang dalam perjalanan untuk bertemu dengan seorang pekerja seks komersial yang sebelumnya telah kami hubungi melalui micet. Aplikasi pesan singkat ini kerap disalahgunakan untuk menawarkan jasa prostitusi. Mari kita buktikan. Setelah membuat janji, akhirnya kami tiba di sebuah penginapan yang terletak di daerah Jakarta Selatan. Kami pun bertemu Kaye, seorang pekerja seks komersial yang telah lama menggunakan aplikasi micet. Berarti main micet udah apa? Terus sejauh ini dari namanya masih micet sampai ke micet? Iya, berarti udah 4 tahun kali ada ya? 3 tahun. Lebih lah, 3 tahunan ada? Ada, tapi di sini terus. Gue baru kesini lagi baru bulan lalu. Baru sebulan gue pindah ke Jakarta lagi. Jadi gue di Palembang, di Begal. Hari ini praktik prostitusi online yang menyalahgunakan aplikasi micet makin tumbuh subur. Padahal pemerintah mengaku telah bekerja sama dengan penyedia micet untuk membersihkan konten berbau pornografi di dalam aplikasi pesan singkat asal negeri tirai bambu ini. Kita mengedepankan moderasi konten ya. Jadi yang kita lakukan pemblokiran adalah kontennya atau akunnya. Jadi bukan micetnya yang dilakukan pemutusan akses, tetapi konten dan akun yang sudah terbukti terkait dengan aktivitas prostitusi online. Micet sendiri dalam hal ini kooperatif di dalam melakukan takedown atau pemutusan akses untuk akun-akun dan atau konten yang melanggar peraturan perundangan di Indonesia. Nggak bisa sembarangan. Kominfo nggak bisa itu melakukan masuk ke dalam sistem micet kemudian nyari-nyari orang-orang mana yang terlibat dalam prostitusi ini yang menawarkan diri, nggak akan bisa gitu karena sistemnya tertutup. Jadi harus ada peringatan dulu gitu. Oleh karena itu dibicarakan baik-baik, kemudian dicari solusinya. Platform harus ikut andil di situ, Mbak. Namun begitu akun miliknya diblokir, para pelaku prostitusi online seperti tak kehabisan akal. Mereka mencari dan menggunakan aplikasi yang tak populer di masyarakat. Salah satunya yang pernah dilakukan Siskae, perempuan yang sempat menghebohkan masyarakat dengan tindakan pamer auratnya beberapa waktu lalu, kemudian menjual konten pornonya di aplikasi yang jarang orang tahu, yakni aplikasi OnlyFans. Sebetulnya kita melihat aplikasi-aplikasi ini tidak semuanya mengandung unsur pornografi dan atau prostitusi online. Tetapi memang ada oknum pengguna yang menyalahgunakan aplikasi-aplikasi tersebut dengan didukung oleh fitur-fitur dalam aplikasi yang memungkinkan untuk terjadinya prostitusi online. Membendung tindak kejahatan seksual seperti prostitusi online anak di bawah umur memang tak mudah. Lantas, bagaimanakah cara agar anak-anak terhindar dari kekerasan seksual, termasuk diantaranya prostitusi online? Harusnya Anda ikut aturannya Indonesia gitu. Aturan Indonesia seperti apa? Ya, aplikasi Anda tetap boleh jalan, tapi tolong dijaga supaya aplikasi ini tidak disalahgunakan orang untuk melakukan prostitusi online. Saat ini Indonesia adalah salah satu negara dengan pengguna internet sangat besar.
Berdasar data Kominfo, hingga akhir 2021, lebih dari 200 juta orang telah memanfaatkan teknologi internet. Dan sebagian besar penggunanya adalah anak remaja. Selain bermanfaat bagi masyarakat, internet bisa menjadi pintu bagi tersebarnya segala hal negatif. Yang paling rentan terpapar adalah anak dan remaja. Prioritas anak usia 5 tahun ke atas di Indonesia ini saat ini juga sudah bisa mengakses internet, terutama media sosial. Itu persentasenya nggak main-main tuh, ada 88,99%. Karena saya banyak bilang bahwa internet ini lebih banyak mudaratnya juga dibandingkan manfaatnya kalau kita tidak bisa melakukan pemilihan informasi yang benar begitu ya. Faktanya aplikasi pesan singkat dan media sosial kerap disalahgunakan untuk menyebarkan konten pornografi dan prostitusi online. Karenanya demi melindungi masyarakat, sejak 2017 hingga 2021 lalu, pemerintah melalui Kominfo telah memblokir sekitar 20 aplikasi terkait prostitusi online. Kini, 14 diantaranya telah kembali beroperasi. Kominfo cukup keras dan tegas menindak setiap platform yang tidak tunduk pada aturan yang berlaku. Tetapi diantaranya ada Badu, Bigo Live, Chess, Go Live, Google Live, ya, kemudian Liki, Micet, ya, Nono Live, TikTok. Kita sudah menormalisasinya. Karena apa? Karena platform tersebut sudah kooperatif dan melakukan moderasi konten sesuai dengan permintaan oleh Kominfo. Sementara di sepanjang 2018 hingga 2021, pemerintah juga telah memblokir ratusan ribu akun di Micet, Twitter, Facebook, dan Instagram. Kominfo sebetulnya sudah memutus akses 165 akun atau konten di aplikasi Micet dan platform Twitter. Jumlahnya ada 101.121 akun atau konten. Secara bersamaan yang terkait dengan itu, kita juga memutus akses 12 akun di aplikasi Facebook dan Instagram. Nah, itu adalah akun-akun yang disalahgunakan oleh penggunanya untuk menyediakan jasa prostitusi online. Bak mati satu tumbuh 1000, satu akun diblokir, tak lama muncul akun-akun lain penyebaran jasa prostitusi online. Maka sepatutnya pemerintah bertindak tegas bukan hanya terhadap akun penyebar prostitusi online, tapi juga pada setiap penyedia platform yang melanggar aturan. Nah, kalau misalkan ternyata ditegur, tidak ada perubahan dari mereka, ya kan, nggak mau ngikutin Indonesia gitu, ya mau nggak mau kan, daripada negara kita rusak, ya blokir lah. Kita juga harus melihat apakah platform digital ini kooperatif atau tidak. Jika sang pengelola itu sudah berusaha kooperatif dan terus melakukan kegiatan moderasi konten, maka kita akan melanjutkan kerjasama tersebut. Jika memang lebih banyak aspek negatifnya yang bisa ditimbulkan di tengah-tengah masyarakat, kemudian dari platformnya sendiri juga tidak kooperatif, misalnya, kita tidak menutup kemungkinan untuk melakukan pemutusan akses. Maraknya kasus prostitusi online dan kekerasan pada anak tentu harus dihadapi bersama-sama. Melindungi anak dan remaja dari kejahatan seksual tak bisa dibebankan pada pemerintah dan pihak berwajib saja. Peran masyarakat dan keluarga justru yang terpenting. Pengawasan dan komunikasi jadi kunci. Kalau anak sih lebih kita lebih mudah dengan sistem pengawasan. Jadi memang membatasi, kemudian kita kontrol apa sih yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan gitu ya. Maksudnya kita cek gadgetnya dia. Kalau anak-anak masih usia SD sebelum remaja, kayaknya memang belum memerlukan untuk handphone dan ini secara khusus sampai dia punya media sosial. Nah kalau remaja itu nggak bisa lagi tuh kayak gitu caranya. Tapi itu tadi ya, dengan cara dialog tadi. Kita pahami dulu deh dunia mereka, seperti apa saja aktivitas yang bisa dilakukan dan sebagainya. Nah baru kan di situ
muncul insight-insight gitu ya, bahwa oh ternyata kalau kayak gini bisa loh ada selah bahayanya nih gitu ya. Misalnya ini kalau orangnya ternyata nipu, nggak bohongan, misalnya kayak gini, nah kayak gitu-gitu itu harus dipercakapkan menurut saya dengan remaja. Setiap anak harus dilindungi, dijaga agar jangan sampai terlibat dan jadi korban segala bentuk prostitusi, termasuk prostitusi online. Pengawasan terhadap penggunaan teknologi internet pada anak harus ditingkatkan. Pun orang tua mesti memperhatikan pergaulan putra dan putri mereka, baik di lingkungan sekitarnya maupun di dunia maya.